Halo guys, kembali lagi bersama channel Quina TV, channel yang pastinya selalu memberikan info-info terbaik seputar kripto. Oke guys, karena banyak teman-teman yang bertanya juga ke saya langsung lewat WA, apakah di Bitget ini ada akun demonya? Jadi di sini tuh ada akun demonya guys. Di sini saya akan jelaskan tutorial cara belajar trading future menggunakan akun demo di Bitget ya guys ya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang ada pertanyaan, silahkan tanyakan aja di kolom komentar. Jadi, kalian tanyakan aja di kolom komentar video yang saya upload ini. Nanti semua pertanyaan kalian itu insya Allah akan saya jawab satu persatu. Jangan lupa ya, jangan lupa follow sosial media TikTok saya. Di sini kalian bisa follow kalian cari di pencarian TikTok kalian @quinatv1. Langsung follow aja karena nanti pertanyaan-pertanyaan kalian akan saya jawab. Kalau jawabannya itu kira-kira butuh penjelasan yang lebih detail, itu akan saya jelaskan di VT nanti ya guys ya, di video TikTok. Jadi buat kalian yang punya TikTok jangan lupa follow sosial media TikTok Quina TV Quina TV1. Nanti saya akan jawab semua pertanyaan kalian di sana guys. Jangan lupa ya, jangan lupa follow supaya nanti akun TikTok ini juga belum terlalu aktif. Jadi sekarang kita mau aktifkan terus ya, kita mau upload terus tentang kripto. Kita juga akan terus aktif di kripto ini guys. Jadi jangan lupa follow dan kalian tanyakan aja apa yang kalian ragukan, apa yang kalian nggak tahu di kolom komentar video ini ya guys ya. Oke guys, kita lanjut ke tutorialnya. Jadi di Bitget ini itu ada akun demonya guys. Kita bisa trading future itu tanpa pakai modal asli. Jadi di sini ada akun demonya. Caranya kalian klik aja di bawah ini ada future ya. Di bawah ini kan ada future. Kemudian di sini kita klik di bagian titik-titik tiga ini. Titik tiga ini di atas kanan kita klik. Nah, di sini nanti ada yang namanya perdagangan demo guys. Jadi ini pakai akun demo, jadi nggak pakai uang asli. Ini nggak masalah ya guys ya, bukan hutang. Tapi ini akun demo aja untuk kita supaya kita bisa belajar trading sebelum kita menggunakan trading yang asli, pakai aset asli kita. Jadi ini untuk belajar aja kita bisa menggunakan akun demo di sini. Kita klik di sini. Oke, di sini akun demo itu kita dikasih modal 3.000 USDT ya guys ya. Nih, 3.000 USDT. Ini bisa kita tambah. Per harinya itu kita bisa tambah maksimal itu sampai 5.000 USDT. Ya, cara tambahnya sama, kalian kita klik titik tiga di sini. Di sini nanti deposit demo di sini ya, deposit demo. Nah, ini deposit. Jadi di sini kamu tidak akan dapat mengklaim lagi jika asetmu saat ini melampaui 5.000 USDT. Jadi kalau maksimal udah 5.000 kita nggak bisa nambah aset ya. Tapi kalau masih di bawah 5.000 kita bisa tambah aset. Kemudian kamu harus menunggu 72 jam setelah klaim terakhirmu. Jadi kalau kita udah deposit demo, jadi nunggu 72 jam lagi baru bisa mengklaim akun demo lagi guys. Aset modal minta modal lagi lah gitu ya. Ya di sini ada 3.000 USDT, kita coba trading. Di sini saya ajarkan tutorial cara trading future-nya ya guys ya supaya kalian paham. Oke, jadi kita di sini pertama kali itu kita tentuin dulu kita mau trading koin apa di sini ya guys ya. Kalian klik di sini, kalian mau trading apa. Nah, karena di sini akun demo ini nggak banyak ya, tapi kalau akun real nanti banyak. Di sini kita pilih USDT aja ya, BTC aja ya. Oke, nah di sini ada cross, ada 10 kali, ada M. Ya, ini pasti kalian nggak tahu kalau masih pemula. Di sini saya jelaskan satu persatu supaya kalian paham ya guys ya. Di bagian cross ini kita klik. Di bagian cross ini nanti ada marginnya itu ada yang cross, ada isolate. Nah, di sini kita yang cross dulu saya ajarkan supaya kalian paham. Contohnya kita pilih cross dulu. Nantilah kita kalian simak dulu video ini supaya kalian paham ya guys ya. Nah, di sini ada 10 kali. Sub cross ini apa nanti saya jelaskan nanti supaya kalian tahu. Dan ini di sini 10 kali ini adalah leverage guys. Leverage. Jadi kalau di trading crypto itu ada yang namanya leverage juga ya guys ya. Nah, leverage ini kita klik di 10 kali itu contohnya. Nah, di sini leverage itu bisa kita tambahkan sampai kali 125. Jadi leverage ini itu
sangat berguna sekali sih kalau kita yang modalnya modal kecil, karena ini untuk melipat gandakan modal kita guys. Jadi misalkan kalian trading itu cuma modalnya $10 aja. Nah, karena kalian pakai leverage kali 100 misalkan. Nah, ini dianggap modal kalian trading itu jadi 100.000 ya, 100 kali ya, 100 kali dari modal kita 10 USDT tadi dikali 100. Jadi dianggap modal kita itu $1.000 guys. Walaupun aslinya kita cuma modal $10 doang, tapi karena kita pakai leverage kali 100, itu dianggap modal kita jadi 1000 USDT. Jadi ini fungsinya untuk melipat gandakan modal. Ini bukan pinjaman atau apapun. Ini bukan dianggap minjem uang ya, bukan dianggap minjem uang, tapi dianggap kita itu pakai leverage itu untuk melipat gandakan modal kita guys. Tapi yang pakai leverage ini itu beresiko. Ya, ini resikonya besar. Ya, semakin tinggi leverage-nya itu semakin besar resikonya kena likuidasi. Ya, contohnya kita pakai leverage kali 125 ya maksimal ya, kita pilih konfirmasi. Jadi kalau leverage kali 125 itu contohnya seperti ini guys. Kita klik di sini untuk lihat candlestick-nya ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita pakai kali 125, jadi ini kita pilih, misalkan kita prediksi kita kan naik ya. Prediksi kita naik, ternyata turun sedikit aja karena kita pakai leverage-nya kalinya tinggi, itu turun sedikit aja itu berpengaruh besar sekali untuk profitnya atau kerugiannya guys. Contohnya kalian tadi analisa, kalian pilih naik, kalian kan naik, ternyata koinnya turun. Nah, turun sedikit aja kita ruginya cepet guys kalau leverage tinggi. Nah, tapi kebalikannya, kalau kita pilih naik ternyata naik profit, nah itu profitnya juga kenceng guys kalau kita pakai leverage tinggi. Jadi ini leverage itu ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya kalau kita loss itu kenceng lossnya guys kalau kita salah ya, salah analisa. Tapi kalau kita profit, modal $10 bisa jadi ratusan dolar, bahkan ribuan dolar guys, karena kita pakai leverage tinggi. Jadi misalkan di sini ya, kita open posisi di sini, tapi karena harganya kita pilih naik, terus naik, harga koin naik, itu profitnya kenceng banget guys kalau kita pakai leverage tinggi. Nah, itu fungsinya leverage ini guys. Tapi kalau kita buat pemula, jangan besar-besar ya. Pilih aja 20 atau 10 kali. Sesuaikan dengan modal lah. Misalkan kalian punya modal besar nih, modal kalian 100 USDT untuk trading. Wah, 100 USDT leverage-nya nggak perlu tinggi-tinggi, profitnya juga cepat nih. Atau modal kalian 1000 USDT. Kalau 1000 USDT itu leverage-nya sedikit aja, udah naik sedikit aja, itu udah profitnya kencang ya guys ya. Udah kencang karena disesuaikan dengan modal. Kalau modal kita kecil ya bisa pakai leverage tinggi supaya melipat gandakan modal kita itu leverage ya guys ya. Oke, contohnya leverage saya pakai 125 karena ini akun demo, nggak masalah ya guys ya. Kemudian di sini ada M. M ini contohnya kita klik M. Jadi di sini ada, kita klik S. Nah, ini ada S, ada M. Jadi kalau S itu mendukung perdagangan filter aset tunggal. Jadi kalau kita trading pakai USDT, kita pilih S aja. Kalau kita trading pakai USDT ya, kita pilih S aja. Tapi kalau kita pilih M, itu mode multi aset. Jadi selain USDT, kita bisa trading menggunakan apa yang ada di saldo future kita. Misalkan ada BTC, ada ETH, ada XRP, ya ada yang ya koin-koin yang lain ya, itu bisa kita gunakan juga trading di sini kalau pakai multi aset. Tapi kalau kita pakai USDT aja, pilih S aja di sini. Kita pilih S di sini untuk mode aset tunggal karena kita tradingnya hanya menggunakan USDT aja ya. Oke, kemudian di sini kita pilih buka aja. Ini kita pilih buka aja. Kemudian di sini harga pasar. Harga pasar itu kita trading di harga sekarang ya. Kalau kalian mau pilih, saya mau trading contohnya ini ya. Sekarang kan harga BTC itu di 93.963 ya, ini ya. Saya mau open posisi nanti, saya mau pilih naik kan, tapi saya mau tunggu dia turun dulu.
Saya mau dia di angka 92.000, saya baru open posisi. Nah, itu bisa pilih di sini. Bisa pilih di sini pasar ini kita ganti limit, order limit. Order limit ini kalian mau di trading ini, mau di harga berapa nanti mulai trading, baru mulai trading open posisinya. Nah, kalau kalian mau langsung di harga sekarang, pilih aja di sini pasar. Di sini kita ganti pasar. Nanti di sini langsung open posisi di harga sekarang gitu guys. Jadi kalau nggak mau ribet, pilih ini aja pasar ya. Kemudian di sini, nah di sini kalian mau modal berapa untuk tradingnya? Contohnya di sini kan ada 3.000, modal kita ada 3.000 USDT. Saya mau pakai 20% aja dari modal misalkan. Nah, 20% dari modal aja ya. Kemudian di sini ini bisa kita atur nanti untuk take profitnya sambil berjalan bisa. Kita pilih. Nah, kita pilih mau naik apa turun. Kalau kita pilih hijau buka long berarti prediksi kita naik. Contohnya seperti ini, kita klik. Nah, di sini kan udah, kalau trading pakai ini, kalau nggak usah lama-lama ya guys ya. Per hari ini, per satu hari Bitcoin mengalami penurunan yang sangat tajam ya guys ya. Nah, kita mau, kalau mau trading cepat itu pilih yang sabar 1 jam atau yang 15 menit kalau mau cepat ya. Tapi kalau mau kalian biarin tinggalin lama-lama juga bisa untuk trading future ini, karena nggak ada batas waktunya selagi nggak kena likuidasi ya. Oke, kemudian di sini, nah, contohnya di sini ya per 15 menit ya. Kita pilih naik contohnya. Kita pilih naik berarti di sini kita pilih long. Kita klik buka long di sini kalau kita prediksi naik. Tapi kalau kita prediksi masih akan turun, kita pilih short ya. Kalau prediksi kalian nanti masih akan turun, ya pilih short. Contohnya kita pilih naik nih. Kita pilih naik ya. Oke, kita pilih naik. Buka long. Nah, di sini udah muncul nih. Langsung nih kelihatan nih profitnya guys. Nah, ini long ya. Ini long karena kita pilih beli, prediksi kita akan naik. Profitnya kenceng ya. Tuh, 10 dolar langsung 4 dolar ya. Ini persentasenya, persentase profitnya. Nah, ini modal kita tadi kan 20% itu karena kita pakai perkalian 125 kali guys. 125 kali cross. Jadi modal kita itu tadi 20% dari 3.000 USDT ya. Sini kan tersedia masih ada saldo ya, saldo modal. Nanti kita gunakan trading lagi untuk yang isolate. Tadi kan cross ya. Saya kasih contoh yang cross nih. Nah, nanti yang isolate. Nah, ini kelihatan nih. Kita yang cross dulu, kita lihat dulu. Nah, ini minus nih kalau merah nih. Ini rupiahnya kelihatan nih, minusnya 394.000. Kemudian di sini posisi USDT ya. Jadi ini posisi 30.000 ya. Posisi ini itu karena kita tadi kan modal trading itu 240 USDT. Modal kita ini pakai perkalian 125, itu dianggap kita pakai modal 30.000 USDT ini guys ya, 30 USDT. Nah, kalau margin ini modal kita pakai tadi modal 240 USDT. Kemudian di sini ROE itu adalah persentase keuntungan atau kerugian. Kalau merah ini berarti kerugian, persentase kerugian nih kalau merah ini. Ini PNL ini keuntungan nah keuntungan kita belum terrealisasi karena belum kita stop. Misalkan ini kan nanti rupiahnya kelihatan di sini. Kemudian di sini harga entry, kita harga open posisi tadi di harga 94.100. Kemudian harga mark ini harga sekarang, harga saat ini ya, karena ini tadi kita pilih naik ternyata turun nih ya. Tadi kan kita open di 94.100, ternyata sekarang 94.000, berarti kan turun. Karena kita prediksi kita kan naik, turun, jadi kan kita minus nih, rugi ya, merah jadi. Tapi kalau di harga market ini naik, kita pasti profit. Kemudian ini adalah estimasi harga likuidasi. Jadi kalau harga Bitcoin yang kita tradingkan tadi menyentuh harga 85.000 ya, harga Bitcoin ini contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Kalau harga ini turun terus sampai 85.000 kena likuidasi, berarti kita modal kita habis ya. Nah, karena kita di sini saya jelaskan. Di sini tadi kita pakai cross ya. Nah, cross ini itu kalau kena likuidasi, itu modal kita yang di sini itu habis. Kalau kita pakai cross sampai menyentuh inilah,
likuidasi ini kita pakai semua modal kita yang ada di sini kalau cross ya. Jadi cross ini berfungsi jadi memperlama kita untuk kena likuidasi lah. Jadi misalkan modal trading kita kan 240 USDT doang ya. Nah, karena kena likuidasi turun-turun terus, nah ini nanti yang dipakai itu untuk jaga-jaga supaya kita nggak kena likuidasi, modal ini lagi nanti dipakai. Jadi ini udah habis misalkan kita kena likuidasi, modal kita kan 240 USDT. Nah ini karena kita pakai cross nanti nggak jadi kena likuidasi, nanti pakai dana darurat yang ini, dana saldo kita yang ini guys ya, kalau kita pilih cross. Tapi kalau kita pilih isolate di sini ya, contohnya kan tadi kita pilih yang isolate. Kalau kita pilih isolate, misalkan isolate nih, konfirmasi ya. Oke, misalkan kita pilih isolate, ini harus buat trading baru ya. Kalau kita pilih isolate tadi, gak usah lah, kita jelaskan aja di sini. Kalau kita tadi pilih isolate, itu yang kena likuidasi, kalau terjadi likuidasi hanya modal awal trading kita ini yang habis kalau kita pilih isolate guys. Jadi hanya modal trading awal ini, yang ini itu nggak dipakai. Jadi begitu kena likuidasi ya udah habis, stop tradingnya, dan ini masih utuh. Yang saldo kita di sini itu masih utuh, nggak terkena likuidasi. Tapi kalau kita pakai cross, tapi kebanyakan trader itu pakai cross ya. Kebanyakan trader itu pakai cross, jadi mereka kalau ini sudah kena likuidasi, nggak jadi kena likuidasi karena masih lanjut menggunakan saldo kita yang ini, gitu guys. Nah, kalau trader yang handal ya, ya trader-trader yang handal lah ya guys. Mereka pakai cross, kemudian mereka pakai mengatur take profit dan stop loss. Take profit dan stop loss itu kita bisa atur. Jadi kita bisa atur di sini guys. Take profit dan stop loss contohnya seperti ini, kita klik di sini. Nah, di sini kita nggak perlu pantau terus nih kalau mau atur posisi take profit dan stop loss. Contohnya di semua posisi ya. Saya mau profit, kita klik aja di sini. Kalian mau profit, kalau mau cepat nih, profit 100%, atau profit 550%, atau profit 200% sudah cukup. Ya, 200% berarti 200% dari modal. Kalau profit 200% berarti 480 USDT nanti akan stop otomatis kalau kalian setting take profitnya di 200%. Kalau mau lebih dari 200% bisa. Kalian klik manual di sini. Kalian mau profit berapa? Contohnya, saya mau profit di angka kemarin harga sampai 100.000 ya, lebih ya, saya mau profit di 100.000 USDT ya. Nih konfirmasi, tunggu dulu ya. Ini saya mau profit di 1000, berarti di harga BTC nanti 100.000, saya profitnya segini nih, $1.879 guys. Gede ya, gede guys, $1.800 baru stop. Nanti begitu kita profit otomatis stop ini, jadi kita nggak perlu pantau-pantau trading kita guys. Nah, kemudian ada stop loss juga. Saya mau loss di 50% dari modal aja. Contohnya kalian mau loss di 121 USDT ya kan. Tapi kalian ini nggak perlu diatur, nggak apa-apa. Kalian misalkan pengen atur take profit aja, stop lossnya biarin aja, nggak usah, gini aja langsung klik konfirmasi. Tapi kalau mau kalian atur stop lossnya juga nggak apa-apa. Saya mau stop di misalkan di 50% aja dari modal. Nah ini berarti kerugian kita nanti kalau di posisi trading itu minus di sini 50% nih, udah mencapai 50%, dia akan stop sendiri. Akan otomatis stop sendiri kalau udah minus 50%. Ini kita udah minus 40% guys. Prediksi kita naik ternyata turun, tapi ini nggak masalah. Ini untuk trading pakai akun demo ya. Ini fungsinya kita belajar di sini guys. Karena ini pakai akun demo aja ya. Oke, kita coba take profit, kita atur lagi. Nah, ini bisa kita atur ya. Ini kalian bisa ngaturnya di sini, misalkan 200%, saya mau stop lossnya misalkan di sini di 100%. Nah, udah stop aja, nggak usah lanjut ya. Klik konfirmasi. Oke. Kemudian klik konfirmasi di sini.
Nah, ini order 2 nih, ini untuk take profit dan stop lossnya itu secara otomatis ya. Oke, kita kembali ke posisi 1 untuk melihat trading kita tadi. Nah, ini minus 100. Kalau kalian mau stop manual, tinggal klik tutup semua posisi di sini. Atau ini kalau ini semua trading ya. Tapi kalau kita mau tutup, misalkan trading kita ada banyak di sini, itu berarti tutup semua. Jangan ya, nanti semua ketutup. Kalau kita mau tutup trading kita, stop trading yang satu ini aja, kita klik tutup di sini. Oke, kita klik stop tutup di sini, stop trading ini. Ya, kita minus. Tapi kalau kita nanti profit, kita bisa tutup juga. Ya, jadi kalau pakai leverage tinggi, profitnya kenceng, kelebihannya profitnya kenceng, kalau loss juga kenceng seperti ini guys ya. Ini beresiko guys ya. Ini kita udah minus 1.600.000 nih, kelihatan nih. Untung trading pakai akun demo ya. Nah, jadi ini gunanya belajar trading di akun demo guys. Oke. Oke lah ya, seperti itu aja untuk cara trading future. Ini di akun demo jadi nggak masalah. Kalau kalian mau belajar trading lagi, kita klik di sini. Kemudian kalian mau trading di apa? Misalkan ETH, kita klik ETH. Kemudian di sini kalian pakai isolate, contohnya isolate, konfirmasi. Nah kalau isolate ini klik yang ini ya. Di sini klik lagi. Di sini kan ada dua nih. Ada leverage posisi long, ada leverage posisi short ya. Nah kalau di isolate ada dua guys. Kalian mau pilih prediksinya mau ini atau ini. Kalau di isolate ada dua ya. Nah ini. Oke. Nah contohnya kalian pilih naik juga. Contohnya pilih naik ini. Buka long. Kalau pilih naik berarti kita klik di sini. Di sini kita pilih yang posisi long di sini. Kalau ini untuk prediksi kita turun ya. Jadi kita pilih ini prediksi kita naik. Kita pakai leverage berapa? 100 kali misalkan, kita klik konfirmasi. Oke. Kemudian di sini kita harganya harga pasar udah, ini kita trading di 50% dari semuanya kita trading kan. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, kemudian kita pilih buka long. Di sini kita klik buka long. Oke, di sini sudah berjalan. Nah, ini trading kita yang kedua yang baru aja kita bikin ya. Nah, ini modal kita trading nih 899 USDT. Jadi kalau isolate di sini kan isolate nih. Kalau isolate itu modal kita yang di sini aja karena likuidasi udah habis stop gitu, guys. Ya, jadi di sini modal kita yang di sini itu nggak kepake ya. Ini kalau isolate ini tetap utuh. Tapi kalau kita pilih yang mode cross nanti kena likuidasi, kita ini sudah rugi $240. Di sini kan kelihatan nih kalau sudah rugi dari ini, tapi tetap lanjut menggunakan saldo kita yang ada di sini, itu kalau cross. Ya trader profesional itu pakai cross biasanya. Nah, ini profit nih guys, kenceng ya. Tuh 142% nih. Contohnya kita mau stop nih. Ini udah profit 2 juta guys ya. Udah profit 2 juta. Kita stop ya. Kita stop di kita klik ini tutup yang ini ya, kita klik tutup. Oke, tutup konfirmasi semua, ini semua ya, kita tutup semua konfirmasi. Nah, kita udah profit $300 guys. Ya mantap guys. Nah, ini yang tinggal yang pertama tadi, ini yang pertama tadi masih berjalan ya. Oke, kita sudah profit nih tadi $300. Kita lihat di sini. Di sini profit kita tadi kelihatan nih. Nah, ini untuk melihat riwayat ordernya ya guys ya. Jadi ini waktu kita ETH tadi open buka long ya. Nah, ini harga pasar, kita pilih jumlah ordernya 35 ETH. Di sini ada kuantitas terisi ya. Harga terisi rata-rata, biayanya 53 USDT. Oke. Oke, ini untuk harga waktu kita open posisi ya, yang ini ya guys ya. Ini untuk biayanya 53 USDT. Besar ya guys ya, karena trading yang kedua itu kita pakai modal gede guys. Kita pakai modal besar ya, biayanya lumayan besar juga ya guys ya. Ini waktu kita tutup juga ya. Kita tutup juga nih biayanya kelihatan ya. Nih. Ini biayanya semua kita tutup, harganya harga pasar, jumlah order, kuantitas terisi, harga terisi rata-rata, biayanya itu 54 USDT waktu kita stop juga ya. Jadi kita open posisi ada biaya, kita tutup posisi juga ada biaya. Ini biayanya besar karena tradingnya besar ya.
hampir $1000 kita tradingnya guys. Ya kalau yang modal-modal besar ini mah nggak kerasa ya. Karena profitnya juga besar besar guys ya. Contohnya sini PNL terrealisasi ini baru trading sebentar doang nih 295 USDT ya. Ini profitnya ya. Profitnya ROI baru 29% ya, status selesai. Ini PNL terrealisasi, ini profit bersihnya guys ya. 269, jadi udah untung. Jadi kalau kalian modal besar seperti tadi itu hampir 1000 USDT modalnya, usahakan profitnya harus di atas $54 baru kita stop ya. Kalau di bawah $54 ya kita rugi nanti karena ada biaya fee-nya waktu kita stop guys. Jadi kalau modal kecil ya pastinya biayanya juga kecil ya, karena kan disesuaikan dengan modal lah untuk trading ya guys ya. Jadi ini belum bersih ya guys ya. Belum bersih nih 269 ini totalnya, total profit. Nah, kalau kita mau ngelihat keuntungan bersihnya, kita lihat riwayat posisi di sini. Nah, ini keuntungan bersih kita 161 USDT, ini profitnya guys. PNL posisi ya. Ini eh, profit bersihnya lah ya guys ya. Oke, sampai sini aja ya untuk penjelasan untuk cara trading future di Bitget. Ini pakai akun demo. Nah, yang ini kita belum profit-profit nih. Ya, bisa kita stop kapan aja, kita biarin aja. Sambil berjalan terus juga nggak masalah ya guys ya. Kalau berjalan terus biarin aja jalan terus, nggak apa-apa. Ya, ini juga akun demo aja ya guys ya. Oke guys, sampai di sini aja ya. Semoga informasi dari saya ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa dukung terus, support terus channel Gwina TV dengan cara like video ini, kemudian subscribe channel Gwina TV. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Oke guys, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.